Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsia. Di video hari ini saya ingin menunjukkan apa saja yang pernah saya konsumsi ketika saya masih anxiety disorder dulu. Dulu ketika sambil belajar ya, karena memang kurang minimnya pengetahuan dan kurang kurang paham tentang apa yang dirasakan. Jadi kita itu suka menebak-nebak kita ini kenapa, terus solusinya seperti apa. Terus begitu kita tahu, kita itu jadi latah. Artinya bukan semacam apa ya, mudah sekali terpengaruh oleh orang yang memberikan saran apa yang harus dikonsumsi di saat kita mengalami hal sakit tersebut. Jadi saya mau tunjukkan satu-satu. Dulu itu yang awal-awal sekali itu saya itu nurut ke salah satu mentor anxiety orang Jawa Barat. Ternyata kalau saya terus-teruskan itu akan berimbas. Saya tidak cocoknya itu di sini. Ketika beliau berbicara tentang kita harus minum air gula terus menerus, dan itu tidak baik untuk kesehatan. Dan saya tahu sebelum saya sakit anxiety saya juga tidak begitu suka gula, karena ada resiko nenek saya itu sempat diabetes. Jadi saya selaku anak turunnya otomatis akan ada genetika yang mirip-mirip. Jadi saya sedikit menghindari gula. Dan saya tidak cocok di situ karena gula itu imbasnya juga tidak begitu bagus. Jadi saya tidak nurut. Saya turut itu waktu itu beliau jualan susu kedelai dengan gambar anak kecil robot. Sebenarnya ada sih tadi ya, saya belum sempat bawa. Tidak usah nanti jadi promosi. Dan ternyata begitu saya sempat beli beberapa kotak, satu kotak itu sekitar 99.000 atau 100.000 kala itu. Saya beli beberapa kotak, saya konsumsi terus, rasanya nggak enak. Gimana mau enak, susu kedelai bubuk, rasanya itu ada amis-amis minyak ikan gitu loh. Jadi dikelola dengan minyak ikan. Sebenarnya bagus, tapi saya lihat kandungannya ternyata yang mending saya buat susu kedelai sendiri yang kandungannya masih proteinnya yang sangat tinggi. Terus itu saya tidak minum, saya lupa namanya, yang jelas susu kedelai yang ada bubuk kedelai yang ada ini, saya udah nggak minum. Terus yang saya minum lagi itu ini ya, mereknya sudah hilang. Saya minum hanya separuh dari 90 butir ini, sekitar 50 butir ini sudah saya minum. Setelah itu saya berhenti. Saya minum 2 kapsul sehari, isinya habatus sauda, zaitun oil, madu asli, propolis, trigona, dan ramuan lainnya. Ini sebenarnya saya tidak begitu ngefek sih ke saya sebenarnya ya. Saya tidak begitu ngefek, jadi ya nggak saya teruskan gitu loh. Sempat saya minum hanya 50 butir dari 90 totalnya. Nggak begitu ada efeknya di saya. Karena memang waktu itu anxiety disorder yang cemasnya berlebih terus-terusan, jadi kita nggak begitu tahu tentang efeknya. Terus katanya harus minum yang vitamin yang bisa menumbuhkan sel-sel otak. Saya nemulah ini ekstra daun pegagan 60 butir ini sampai kotor semua karena tidak saya minum setelahnya. Saya hanya minum di awal-awal, isinya masih banyak. Dan sudah tidak saya minum. Ekstra pegagan ini untuk penyakit, bukan penyakit, untuk sama ya, otak ini untuk otak. Jadi katanya bagus daun pegagan ini. Saya pernah baca, dikasih, bukan baca ya, saya dengerin mentor itu menyatakan bahwasanya daun pegagan itu sangat bagus sekali. Dan ternyata daun pegagan itu bisa dicari di daerah kami itu, di pematang sawah itu banyak sekali. Kadang-kadang saya daun pegagan itu saya kutek, saya makan langsung, lebih alami. Itu sering itu saya makan itu daun pegagan ketika di pematang sawah. Nah ini kapsulnya, dan saya merasa tidak ada imbasnya di tubuh saya karena memang saya merasa pokoknya nggak ada efeknya. Setelah itu ini sampai hilang bungkusnya, sampai kotor semua, pilnya
merah hitam. Ini herbal apa ya? Saya kok lupa ya ini ya, nggak ada tulisannya herbal apa ini ya. Oh, ini herbal lagi. Ya ini kita pas saja ya, kita lewatin. Ini nggak tahu saya herbal apa, saya lupa. Terus setelah itu ini sal merah. Ini minyak ikan. Minyak ikan. Sampai kental sekarang minyak ikannya. Ini bentuknya. Udah nggak kepake. Ini 2 tahun yang lalu ketika saya baru sakit. Setiap kapsul mengandung ekstrak 100 mg oleum olea aeropa fructus 400 mg khasiat membantu mengurangi lemak darah, katanya begitu. Dan juga nggak ada imbas yang nyata di saya. Setelah itu ini yang paling malas saya minum, Gold Gamat Mas ya. Saya minum cuma sedikit ya. Membantu memelihara kesehatan tubuh ya, mungkin stamina atau apa ini. Waktu itu juga ada yang lihat orang ya kan namanya juga sakit anxiety ya, kecemasan berlebih. Jadi kita menginginkan sembuh dengan cepat, kita inginnya itu instan. Jadi apa saja itu pengennya dibeli dan dikonsumsi, dan ternyata nggak begitu efek. Terus ini ya B12, vitamin C, vitamin anu yang pakai IP aja yang murah-murah kala itu, ini banyak dulu saya minum terus sudah nggak minum lagi karena sadar bisa didapatkan dari makanan atau dengan olahraga. Dan ini juga enak-enak nggak enak ya, baunya apa masih tetap ya, black garlic. Sempat saya konsumsi ini mahal banget ini rekor ini paling mahal ini black garlic ini. Nah, sempat saya minum banyak, saya makan banyak black garlic ini tinggal sedikit dan saya nggak makan lagi karena apa ya, bosen kali ya, nggak sembuh-sembuh. Dan yang paling masuk akal menurut saya itu ini vitamin C yang dia kandungan vitamin C lumayan tinggi, tapi di dalamnya itu masih ada kaliumnya, mengandung vitamin B1, ada vitamin B2, terus vitamin B5, B6, B12. Terus ini pokoknya enak ini saya paling nggak berimbas. Dan ini membuat jika kita kekurangan vitamin hanya cukup satu ini aja, karena nggak mampu saya beli yang mahal-mahal, yang impor dari Amerika itu saya nggak mampu, jadi saya beli yang murah ini. Nggak ada masalah. Saya minum hanya dulu sehari satu ya, sampai habis satu gini ini. Terus setelah itu beli lagi 30 lagi, itu habis lagi. Terus ini pembelian yang ketiga, ini masih sisa sedikit ya, banyak sih, masih banyak karena jarang sekali saya pakai kecuali ketika saya bepergian dan saya butuh multivitamin tambahan. Karena begini, multivitamin itu bos, itu bisa didapat dari makanan. Jadi kita sebenarnya itu tidak perlu yang semua yang begini-begini. Ini sebenarnya kita jujur saja, kita ini tidak perlu kita suplemen banyak seperti itu kalau kita mau sembuh dari anxiety disorder. Karena sembuhnya itu bukan dari itu, sembuhnya itu dari kita bisa memanage pola pikir, kita bisa memanage stres kita. Jadi ketika kita ada gejala mau stres, itu kita biasanya itu akan tahu sebenarnya. Kalau sampean sudah lama mengidap penyakit ini, sampean itu akan tahu saya ini gejala stresnya mau ada. Ketika stres itu sudah mulai ada, nanti ini imbasnya kemana. Kalau pikirannya sudah monkey mind ya, sudah pikirannya lompat-lompat kayak monyet itu banyak pikiran itu, nggak bisa kita bendung, kita nggak bisa rileks. Nah, kita tinggal meditasi, kita dengar hipnoterapi, tinggal begitu saja. Kalau kita nggak melakukan hal tersebut, nanti asam lambung ini akan naik, karena nyambung antara otak dengan lambung kita. Jadi asam lambung itu akan naik, mulai naik, akhirnya pegah, akhirnya panas, reflux, panas sampai ke kerongkongan, sampai segala macam lah dengan efek psikosomatisnya. Sebenarnya kalau saya lagi stres, setiap manusia itu pasti stres. Cuman kalau orang yang sudah kena anxiety disorder, stres itu bisa berkepanjangan. Kalau ada gejala stres, contoh ada edaran dari sekolah anak-anak saya, ternyata wajib membayar ini dan kita tidak ada jaga untuk uang tersebut. Itu kepikiran itu akan jindel itu di otak, itu akan terus ada
muter terus. Jadi ya ketika seperti itu ya saya rilekskan, saya santai, saya berusaha, saya tetap olahraganya tetap jalan terus karena olahraga itu ada gejala itu dan kita mestinya paham. Dan kita bisa meditasi, kita bisa yoga, kita bisa eh, denger hipnoterapi yang kita cocok ya, afiliator yang kita cocok, kita dengarkan, atau kita bisa mendengarkan tausiah-tausiah tentang kehidupan bahwasanya kita itu tidak perlu tidak perlu khawatir tentang tentang apa yang akan atau masa depan. Karena apa? Karena Tuhan itu sudah berjanji ketika kita sudah dilahirkan, Tuhan itu akan mencukupi kita. Dan kalau sekedar makan saja nggak pernah kita kelaparan, kita tetap masih di Tuhan itu tetap bertanggung jawab memberi kita makanan, rezeki untuk makan. Untuk lain-lain itu nanti min haitsu la yahtasib. Bisa dari mana-mana yang datangnya yang kita tidak sangka-sangka dari mana datangnya. Dari situ. Nah, jadi ketika intinya itu, jadi ketika sampean stres itu harus tahu, sampean harus bisa memanage stres tersebut dengan cara yaitu tadi diantaranya sudah saya sebutkan. Terus ketika olahraganya kita jalan terus, kita nggak berhenti olahraga, itu otomatis nanti kita jarang sekali stres. Kalau orang mau olahraga jalan kaki 5.000 langkah kaki, 6.000 langkah kaki per hari itu agak jauh loh, dari stres itu agak jauh. Artinya kita bisa memanage stres itu dengan santai. Kita menghadapinya itu dengan santai. Nah, kalau salah makan itu beda lagi. Jadi kan penyembuhnya anxiety disorder, psikosomatis dispepsia itu kan hanya dua. Tadi itu mengelola pikiran, mengelola stres. Dan yang kedua itu adalah menjaga pola makan. Sampean harus menjaga pola makannya. Sampean kalau masih belum bisa makan dengan jeda waktu yang lama, sampean harus makan sedikit-sedikit dengan jeda waktu yang sebentar. Biasanya kalau sampean merasa perut sudah agak nggak enak, nggak nyaman, ada perih di bawah, ada panas di bagian perut, lah itu sudah sampean terapkan, sudah makan sedikit-sedikit tapi banyak. Tapi ketika tidak ada itu ya sampean tetap normal, tidak ada masalah. Terus jangan salah makan. Yang sampean makan itu jangan masukkan sesuatu yang bisa membuat begah perut kita ini masih lama sembuhnya. Apa namanya, penerimaannya tentang santan, susu dan tepung dan lain-lain itu masih lama penerimaannya. Jadi kita tetap harus mencegah itu dulu sebisa mungkin. Kalau hanya 1 bulan 2 kali 3 kali boleh lah, atau seminggu sekali boleh lah kita makan pantangan. Tapi kalau kita melulu, nah itu yang efek berimbas ya. Yang kita melulu makan pantangan itu biasanya berimbas, dan itu sering kali tidak disadari oleh teman-teman. Saya sudah jaga pola makan, saya sudah makan sehari 5 kali, saya sudah makan sehari 4 kali, tapi yang dimakan apa? Yang dimakan kita salah. Nah, kita lupa, kita lagi tidak nyaman, kita lagi stres, ternyata yang kita makan kacang, ternyata kita makan nasi yang ada santannya, lauknya. Ya, ketika kita stres ya mempercepat itu, memperburuk. Tapi ketika kita tidak ada stres, tidak ada masalah. Saya minum kopi pun tidak ada masalah. Saya tidak masalah minum kopi ketika tidak ada masalah. Ketika otak tidak stres dan perut tidak ada masalah, saya tidak apa-apa minum kopi. Tapi tetap saya hindari. Kenapa? Saya takutnya nanti terjadi masalah. Nah, selain apa namanya, di balik itu teman-teman itu banyak sekali yang tidak berani ngerokok, tapi saya tetap ngerokok karena tidak berimbas apapun. Jadi setiap manusia itu memang berbeda-beda pantangannya. Ada yang mengeluh tentang air kurma. Air kurma itu bermasalah bagi beberapa orang, tapi buat saya enggak. Buat saya air kurma itu memang bagus, sangat membantu di tubuh saya air kurma. Jadi orang itu berbeda-beda. Jadi sampean harus tahu settingan apa yang harus dilakukan di dalam tubuh sampean. Jadi begitu ceritanya. Jadi intinya, sampean mau sembuh dari anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia, sampean tidak menyembuhkan psikosomatisnya, sampean sembuhkan psikosomatisnya. Sampean sembuhkan anxiety disordernya dengan memanage stres. Sampean sembuhkan dispepsianya dengan menjaga pola makan. Jangan sampai telat makan dan jangan makan yang sesuatu yang salah di dalam tubuh. Itu akan mempercepat kesembuhan sampean. Hanya itu. Ini jadi sampah di rumah saya, hanya buat kenangan sajalah, sama buat contoh ke jenengan semua biar tahu bahwa ini tidak begitu penting. Yang penting adalah kita mengelola stres sama kita mengelola lambung kita, gimana caranya tidak sampai salah makan. Terima kasih sudah melihat video saya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.